Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Sakira, NIM 200422286. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir kebijakan publik yang berjudul Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. Itu ada satu agenda setting. Dalam proses pengesahan RKUHP, banyak terjadi pro dan kontra antara warga masyarakat dan lembaga pemerintahan. Hal tersebut merupakan bagian dari budaya politik yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat dalam menyikapinya. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam aturan hukum tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung, karena sebagian warga negara masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. Indonesia saat ini sedang dilanda krisis kepercayaan karena sering terjadinya manipulatif yang dilakukan, sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya dengan pemerintah lagi. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah karena krisis kepercayaan yang menimpa masyarakat Indonesia disebabkan oleh ulah pemerintah yang semena-mena terhadap jabatan yang dikuasainya. Bahkan tidak sedikit dari mereka oknum-oknum pemerintah yang melakukan korupsi dan kebohongan-kebohongan sehingga tidak ada rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Bahkan menurut Maharani tahun 2010 terdapat beberapa indikator kepercayaan konsumen pada suatu produk, jasa, atau brand tertentu, yaitu keandalan, kejujuran, kepedulian, kredibilitas. Faktor penyebab internal korupsi: 1. Sifat serakah. Keserakahan dan tamak adalah sifat membuat seorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seorang menjadi berlebihan mencintai harta, padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh profesional berjabatan tinggi dan hidup berkecukupan. 2. Gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Ketiga, ada moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Faktor penyebab eksternal korupsi: ada 1. Aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberikan hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Yang kedua, ada aspek politik, yaitu keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Jadi pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menggerus kewajiban utamanya yaitu mengabdi kepada rakyat. Melalui perhitungan untung rugi, pemimpin hasil money politics tidak akan peduli nasib rakyatnya. Yang terpenting baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda. Yang ketiga, ada aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh orang yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Setelah yang terakhir ada aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya organisasi ini memberikan andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak ada teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, ada formulasi kebijakan. Dalam kasus krisis kepercayaan terhadap pemerintah ini, alternatif kebijakan yang bisa dilakukan yaitu dengan trisula pemberantasan korupsi yang terdiri dari 1. Penindakan. Upaya ini berusaha menyeret korupsi ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK mendorong masyarakat untuk melakukan pengaduan pada website mereka. KPK akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan untuk memastikan apakah sebuah aduan bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Yang kedua, ada pencegahan. Pada tahap pencegahan mencangkup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk melakukan langkah perbaikan. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta transportasi penyelenggaraan negara, sehingga tidak ada lagi terjadi suap-menyuap. Dan yang terakhir ada pendidikan. Tahap pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus diakui masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Melalui tahap ini, KPK membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan anti korupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, agar nantinya generasi yang akan datang bisa terbebas dari korupsi. 3. Ada adopsi kebijakan. Dari agenda kebijakan tergambar jelas pemerintah yang menyelewengkan tugas dengan perbuatan korupsi. Maka dapat diambil kesimpulan dari formulasi kebijakan, hal yang dapat dilakukan yaitu pencegahan karena jika tindakan korupsi dapat dicegah, kita dapat terbebas dari tindak korupsi. Dan jika seseorang pemerintah sudah ketahuan melakukan tindak korupsi, langsung ditindak hukum dan diberhentikan dari jabatannya agar tidak ada penyelewengan lagi. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.